Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Itsna Mutmainah dari kelas PAI 1D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama ada peserta didik menurut perspektif Islam. Peserta didik yaitu siapa saja yang berusaha untuk melibatkan sebagai peserta didik dalam kegiatan pendidikannya, atau peserta didik juga bisa disebut dengan orang yang belajar untuk menemukan ilmu. Yang kedua dalam peserta didik yaitu ada karakteristik si peserta didik. Yang pertama ada belum memiliki pribadi yang dewasa. Maksudnya peserta didik masih belum memiliki pribadi yang mendewasakan, atau maksudnya dia masih dalam bimbingan seorang pendidik. Maksudnya masih di dalam tanggung jawab seorang pendidik. Yang kedua ada masih menyesuaikan aspek tertentu dari kedewasaannya. Maksudnya pemikirannya itu belum dewasa, jadi masih dalam bimbingan seorang pendidik. Yang ketiga ada memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, jadi maksudnya dalam jasmani dan rohani. Yang ketiga dalam peserta didik itu ada yang namanya akhlak dan kewajiban seorang peserta didik. Yang pertama ada sebagai peserta didik itu harus bersih hati dari hatinya dan dari penyakit. Maksudnya peserta didik dalam proses pembelajarannya itu harus memiliki hati yang bersih dari penyakit, maksudnya dari emosional, dari pikirannya, sehingga proses pembelajarannya itu pun efektif. Nah, yang kedua ada si peserta didik itu harus memiliki tujuan untuk menuntut ilmu. Maksudnya emang kan peserta didik mah itu sangat wajib untuk menuntut ilmu. Nah, peserta didik itu harus mempunyai tujuan dalam menuntut ilmu dengan cara yang baik. Yang ketiga ada harus menghormati guru. Nah, peserta didik itu harus menghormati guru karena guru atau pendidik itu adalah orang yang membimbing kita sekaligus yang mengajari kita sebagai peserta didik hingga kita mempunyai pikiran yang dewasa dan sebagainya. Nah, yang keempat ada seorang peserta didik itu harus memiliki sikap tabah atau sabar dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang kedua ada pendidik dalam perspektif Islam. Nah, pendidik yaitu atau bisa disebut dengan guru, yaitu salah satu sosok yang mengajari dan mempunyai tugas untuk mengajari atau membimbing kepada peserta didik. Dalam artian mempunyai tugas tanggung jawab untuk mengajari terhadap peserta didiknya. Nah, di sini ada yang namanya tugas seorang pendidik. Yang pertama ada sebagai pengajar. Maksudnya pendidik itu bertugas merencanakan program pembelajaran terhadap peserta didik. Jadi proses pembelajaran di dalam kelas kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua ada sebagai pendidik. Sebagai pendidik maksudnya itu si pendidik itu mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaannya. Jadi terus dibimbing si peserta didik tersebut sehingga memiliki sikap atau karakteristik yang dewasa. Yang ketiga ada sebagai pemimpin. Nah, maksudnya jadi seorang pendidik itu bisa juga disebut sebagai pemimpin si peserta didik, maksudnya dalam membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik seorang pendidik. Yang pertama ada juhud. Dalam artian juhud di sini yaitu tidak mengutamakan materi dan mengajarnya itu hanya
mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak tidak mementingkan gaji ya, tetapi pendidik tersebut hanya mengajar kepada peserta didiknya itu hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada kebersihan guru. Maksudnya yaitu menjaga diri dari luar fisik atau batin, pikiran dan emosional. Yaitu maksudnya kalau seorang pendidik atau guru mengajar kepada peserta didiknya itu harus dalam keadaan bersih. Maksudnya contoh, jika seorang pendidik itu dalam mengajarinya dalam keadaan banyak pikiran atau emosionalnya yang sangat tinggi, nah maka dalam proses pembelajarannya itu pun tidak akan efektif. Nah, sehingga guru itu harus dalam keadaan bersih dalam mengajar kepada peserta didik. Yang ketiga ada ikhlas dan jujur. Nah, di sini seorang pendidik itu harus dengan cara ikhlas dan jujur dalam mengajar kepada peserta didik. Contohnya, dalam artian jujur di sini adalah misalkan contoh, ada seorang pendidik atau guru datang ke dalam kelas untuk mengajar, tetapi dia hanya mengisi agenda saja atau menandatangani si absen tersebut. Nah, beliau tidak ada dalam proses pembelajaran terhadap peserta didiknya. Dia hanya menandatangani saja agenda absen tersebut. Nah, yang keempat ada pemaaf. Pemaaf maksudnya di sini seorang pendidik itu harus menjadi pemaaf kepada peserta didik. Maksudnya jika contohnya ada seorang peserta didik yang memiliki kasus di sekolahnya. Nah, seorang pendidik itu tidak harus langsung memberikan hukuman terhadap peserta didik. Nah, seharusnya dia itu harus ditanya dulu kenapa peserta didik itu melakukan tindakan yang seperti itu. Bisa jadi karena dia anak yang broken home atau memiliki masalah di rumahnya atau di luar sekolah. Nah, yang kelima ada harus mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, seorang pendidik sebelum mengajar kepada peserta didiknya itu dia harus mengetahui satu persatu karakteristik peserta didik, karena seorang peserta didik itu kan pasti beda-beda dalam karakter masing-masingnya. Nah, jadi pendidik itu harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik si peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir ada harus menguasai materi. Nah, seorang pendidik itu jikalau pendidik itu tidak menguasai materinya, nah kemungkinan besar tidak akan mudah dipahami oleh si peserta didik. Jadi seorang pendidik itu harus benar-benar menguasai terhadap materinya. Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban seorang pendidik. Nah, yang pertama ada hak seorang pendidik. Yang pertama ada gaji. Nah, di sini dalam mengenai gaji ada dua pendapat menurut Al-Ghazali dan Al-Qabisi. Nah, menurut Al-Ghazali dia menyimpulkan bahwasannya gaji itu diharamkan karena jika gaji diadakan, jadi si seorang pendidik itu mengajar kepada peserta didiknya itu tidak akan maksudnya hanya karena gaji dalam mengajari peserta didiknya. Jadi pendapat Al-Ghazali itu
mengharapkan terhadap gaji. Nah, yang kedua ada menurut Al-Qabisi. Al-Qabisi di sini sebaliknya, dia membolehkan terhadap gaji karena gaji tersebut adalah hak untuk seorang pendidik dalam untuk memenuhi ekonominya. Nah, yang terakhir ada kewajiban seorang guru. Kewajiban seorang guru yaitu pasti ada yang namanya mengajar, mendidik, dan membimbing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.